Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menemani sahabat semua dalam segmen Fatayat Ngalogat. Insya Allah kitab yang akan saya bahas yaitu kitab Safinatun Najah, di mana kitab Safinatun Najah ini menjelaskan atau menerangkan tentang ilmu fikih. Makanya di setiap lembaga pendidikan pasti kitab Safinatun Najah ini dipakai untuk belajar ilmu fikih bagi kelas ibtida atau pemula. Nah, kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Samir dan mengambil dari madhab Imam Syafi'i. Sahabat Fatayat semua, sebelumnya saya juga mau minta maaf dulu kepada semuanya apabila nanti di video ini ada perkataan yang kurang berkenan ataupun logat yang salah yang saya sampaikan. Begitupun apabila pembahasannya kurang jelas gitu. Saya minta maaf dulu di awal ini. Nah, sebelum kita mengawali melogat kitab ini, marilah kita tawasul dulu, kita membacakan surat Al-Fatihah bagi pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin khalifatul kitab As-Syekh As-Salim bin Syamir Al-Hadari wa khususan ila ruhin Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Ibnu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos karena ieu kitab Safinah kalawan ngalap barokah ku nyebatkeun asma Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia, Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadayana puji lil anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan atawa anu ngurus sadaya alam. Wabihi sareng ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung sareng kakuatan abdi sadaya ala umurid dunya tina sadaya urusan dunya waddini sareng urusan agama. Wasalla sareng muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah, wasallama sareng muga masihan kasalamatan Allah sayyidina kadunungan abdi sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad khatamun nabiyyina anu jadi panungtungan sakabeh nabi, wa alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi, wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya, wala quwata sareng teu aya kakiatan illa billah angin ku pitulung Allah Subhanahu wa taala al-aliyyi anu maha luhur al-azimi tur anu maha agung. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, barusan adalah muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Mari kita bahas sedikit-sedikit dari setiap pelapad yang tertera di muqaddimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif ataupun pengarang kitab ini mengawali kitab ini dengan bismillah. Kenapa? Karena iktidaan bil kitabil aziz, yaitu mengikuti Al-Quran yang
yang mana Al-Quran pun diikuti atau dibuka dengan bacaan basmalah di setiap di ayat di surat pertama di Al-Fatihah itu basmalah. Di setiap suratnya pun dimulai dengan basmalah kecuali terus yang kedua, dasar kedua dari alasan musonif mengawali kitab ini dengan basmalah yaitu wa ata'atul amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi awwalu kitabahul kalami bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtum kitaban faktubuha awwaluhu. Nah, alasan kedua yaitu karena musonif taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi pernah berbicara ataupun ngadawu. Jadi setiap apapun di dalam, apabila kita mau menulis di dalam buku, kita harus memulainya dengan bacaan bismillah di awalnya. Nah, itu Nabi pernah berkata seperti itu. Maka musonif pun bentuk taat kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan mengawali kitab ini dengan bismillah. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga adalah wa amalan bihadisin Abi Dawud wa ghairihi, yaitu mengamalkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya. Apa bunyi hadisnya? Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdan. Nah, di setiap perkara ataupun pekerjaan yang dianggap baik apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka semua itu diibaratkan seperti hewan yang kehilangan ekornya ataupun jasad yang kehilangan tangan ataupun jari jemarinya, dan juga diibaratkan seperti penyakit yang menjijikkan. Kita bayangkan aja kalau kita misalkan contohnya punya hewan yang gemuk bagus bisa dipakai kurban, tapi dia tidak mempunyai ekor kayak sapi misalnya. Nah, itu kan tidak sempurna, maka karena ketidaksempurnaannya akhirnya sapi itu tidak bisa dipakai kurban. Nah, begitupun semua hal yang baik apabila tidak dimulai dengan bacaan basmalah itu pun tidak kurang sempurna atau tidak ada faedahnya. Makanya kita kalau segala sesuatu ingin diberi keberkahan dari Allah, apabila kita memulai sesuatu itu harus dengan dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ada juga pendapat ataupun di dalam ilmu, karena ini ilmu fikih kan, bismillah itu mempunyai beberapa hukum. Ada 4 hukum pembacaan bismillah. Yang pertama, baca bismillah hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, baca bismillah hukumnya menjadi sunat. Yang ketiga, baca bismillah yang makruh. Yang keempat, baca bismillah yang haram. Apa contohnya baca bismillah yang wajib? Yaitu membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika kita melaksanakan sholat. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Nah, sedangkan lafaz basmalah itu adalah termasuk, menurut Imam Syafi'i ya, termasuk ke dalam salah satu ayat surat Al-Fatihah. Kan ada 3 pendapat mengenai bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah atau bukannya, itu ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik, beliau berpendapat annaha laisat ayatan minal fatihati, sesungguhnya basmalah itu tidak termasuk ke dalam ayat di surat Al-Fatihah. Nah, itu kalau menurut Imam Malik. Makanya yang menganut madhab Maliki, mereka kadang kalau dalam sholat pun kayak di Mekah gitu bacaan basmalah itu kadang ada yang tidak dikerasin, paling cuma pelan-pelan gitu, karena mereka meyakini bahwa basmalah di situ dia tidak termasuk ke dalam Al-Fatihah, maka tidak wajib, hukumnya cuma sunnah. Nah, itu menurut Imam Malik. Ada lagi menurut wa inda Abdullah bin Mubarak. Menurut Abdullah bin Mubarak,
annaha ayatun min kulli suratin, sesungguhnya bacaan bismillah itu termasuk kepada setiap ayat, setiap surat. Nah itu mah menurut pendapat Abdullah bin Mubarak. Jadi lapad basmalah itu termasuk kepada setiap surat. Nah, ada lagi satu pendapat ketiga, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat annaha ayatun minal fatihati, sesungguhnya bacaan basmalah itu adalah termasuk ke dalam satu ayat di dalam Fatihah. Makanya karena kita ini menganut madhab Syafi'iyah, maka kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi lafaz basmalah itu termasuk ke dalam Fatihah. Maka hukum membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah ketika kita melaksanakan sholat itu, dia hukumnya menjadi wajib karena surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat. Nah ada lagi tadi pembacaan basmalah itu yang hukumnya menjadi sunat. Apa contohnya? Misalnya kita mau melaksanakan sesuatu yang baik, dimulai dengan bismillah, nah itu bagus, sunat, agar kita mendapatkan keberkahan. Nah itu bagus, itu yang hukumnya sunat. Kalau yang makruh, apabila kita mau melaksanakan yang dimakruhkan oleh Allah, terus kita membaca bismillah. Nah kayak kalau laki-laki kan suka ada yang merokok, nah pas mau merokok bismillahirrahmanirrahim, nggak ada gunanya karena itu dimakruhkan sama Allah. Jadi itu baca bismillah di situ hukumnya makruh. Ada lagi baca bismillah yang hukumnya haram. Bagaimana contohnya? Yaitu ketika seseorang akan melaksanakan yang diharamkan oleh Allah, dia baca bismillah. Nah itu hukumnya haram. Udah tahu misalnya dia tuh mau maling, katanya biar dapat keberkahan, dia malingnya pakai baca bismillah, justru salah, itu hukumnya malahan haram. Udah tahu dia maling itu haram, terus dia dia membaca bismillah juga haram, sama, jadi double haram. Nah itu hukum membaca bismillah. Kita lanjut. Alhamdulillahi ari sadayana puji lillahi eta kagungan Allah. Nah, lapad hamdu di sini itu adalah ayasana unbil kalami, yaitu memuji dengan perkataan yang baik yang kita pilih. Misalnya kan kita tahu kalau bentuk puji itu ada 4 ya. Seperti yang kemarin dari kitab Uqud juga sama. Kalau puji itu ada 4. Yang pertama qodimun li qodimin, yaitu puji Allah kepada zat Allah. Yang kedua qodimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Yang ketiga hadisun li qodimin, yaitu puji makhluk kepada Allah. Dan yang keempat hadisun li hadisin, puji makhluk kepada makhluk lagi. Qodimun li qodimin, contohnya seperti dauhan Allah, wa huwa Allahul aliyul adim, dan Allah adalah yang maha tinggi dan maha agung. Nah itu kan selalu kita temui dalam Al-Quran. Nah itu bentuk contoh qodimun li qodimin. Ada lagi qodimun li hadisin, pujinya Allah kepada makhluk, seperti contohnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, laulaka lamma khalaqtul aflaq, dan tidak akan kami menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya apabila tidak menciptakan engkau wahai Muhammad. Itu kata Allah. Jadi itu dengan Allah mengatakan seperti itu atau memberikan firman seperti itu adalah termasuk pujian Allah kepada makhluk, yaitu kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ada hadisun li hadisin, pujinya makhluk kepada makhluk lagi. Contohnya seperti apa? Nabi Muhammad memberikan gelar asyidik kepada Abu Bakar. Misal Abu Bakar asyidik, Abu Bakar yang orang yang benar. Itu pun kan bentuk pujian Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Jadi beliau diberi diberi gelar asyidik. Kita lanjut.
lillahi eta tetap kagungan Allah. Jadi semua puji dan yang 4 itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang maha sempurna yang berhak untuk dipuji. Kita manusia tidak berhak untuk dipuji. Rabbil alamina anu mangeranan atau anu ngurus sadaya alam. Alam di sini kan namanya apa itu alam? Bukan hanya alam dunia, bukan, tapi masyiwallah, perkara selain daripada Allah itu adalah alam. Al alamu masyiwallah al alamu. Jadi perkara selain dari Allah itu adalah alam. Kita termasuk alam. Alam dunia, gunung, langit, angkasa, semua itu alam. Jadi nah Rabbul alamin itu Tuhan pencipta alam, pangeran, pengurus, pemelihara semua alam. Kita lanjut, wabihi nasta'inu, wabihi sareng ka Gusti wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umri dunya waddini. Nah, di sini pun musonif beliau meminta pertolongan kepada Allah di setiap urusan dunia ataupun urusan agama, karena beliau yakin kalau tidak ada pertolongan Allah maka semuanya tidak akan terjadi. Kita lanjut, wassallallahu dan sareng muga masihan rahmat saha Allah Gusti Allah sareng kasalamatan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten panungtungan sakabeh nabi. Di sini pun musannif membacakan sholawat kepada Nabi, meminta kepada Allah agar selalu memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir, karena tidak akan ada lagi nabi selain atau sesudah Nabi Muhammad. Nah, wa alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semuanya. Dah ali di sini, alihi di sini di dalam kitab ini itu katanya mencakup semua muslimin muslimat, itu termasuk ali. Tapi muslimun muslimat atau mukmin mukminat yang mengikuti aturannya atau mengimani kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kerabat dekat Nabi, yaitu kalau di makom zakat kan itu Ibnu Hasim dan Ibnu Muthalib ya, karena di makom zakat Ibnu Hasim dan Ibnu Muthalib itu diharamkan untuk mendapatkan zakat gitu. Terus ada lagi wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang berkumpul dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan juga iman kepada beliau. Nah, itu disebut sahabat. Nah, di sini pun musonif meminta kepada Allah agar selalu memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya serta semua mukminin mukminat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Di akhir mukadimah musonif pun meminta pertolongan kepada Allah karena beliau yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan bagi beliau kecuali dengan pertolongan Allah atau izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan melanjutkan ke faslun arkanul Islam khamsatun, yaitu pasar rukun Islam. Saya berterima kasih kepada semua sahabat Fatayat yang telah mengikuti video ini atau menyimak video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau bisa menambah ilmu bagi sahabat Fatayat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.